Gacor hingga jadi kapten tim, Nathanael Sringoringo layak masuk ke timnas Indonesia. Erick Thohir ngamuk berat, Bima Sakti telah resmi mencoret 4 pemain diaspora di seleksi timnas Indonesia U17. Resmi meninggalkan sepak bola, Muhammad Ferrari bikin Sintayong harus putar otak sampai botak. Lionel Messi-nya Asia Tenggara layak kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Gacor hingga jadi kapten tim, Nathanael Sringoringo layak masuk timnas Indonesia. Ya, roda karir Nathanael Sringoringo tengah berada di atas. Ia sukses merumput di Liga Malaysia bersama Kelantan FC. Bahkan ia didapuk sebagai kapten tim. Bersama Kelantan FC, Nathanael berhasil mencetak 2 gol. Terbaru ia bahkan jadi penyelamat timnya kala beradu imbang 2-2 melawan Kuching City. Tak ayal ia disebut-sebut sangat pantas dipanggil Sintayong masuk skuad timnas Indonesia. Meski begitu, pemain bernomor punggung 10 itu berupaya belum cukup untuk membuat Sintayong tertarik memboyongnya ke timnas Indonesia. Sebelumnya Nathanael sempat dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia U20, namun ia sama sekali tidak diberikan kesempatan bermain. Namun hal itu bukan jadi alasan, dengan permainannya yang terus meningkat, bukan tidak mungkin ia kembali dipanggil Sintayong. Menyitat laman resmi Bola Time sebagai pemain abroad tentu bukan hal mudah buat semua pemain Indonesia termasuk Nathanael, namun pemain berusia 23 tahun itu mampu menunjukkan penampilan impresif. Sejak kembali dari masa peminjamannya ke Dewa United pada Mei 2023, Nathanael perlahan mampu mendapatkan tempat utama di Kelantan FC. Di sisi lain, Sintayong bakal dihadapkan pada agenda padat di September mendatang. Selain ada FIFA Matchday melawan Turkmenistan, ia harus fokus membawa timnas Indonesia U23 ke kualifikasi Piala Asia U23 2024. Nathanael bisa menjadi opsi buat lini depan timnas Indonesia melawan Turkmenistan jika Sin menepikan sejumlah pemain timnas U23 untuk laga tersebut. Nathanael punya kemampuan bermain di berbagai posisi di lini depan, mulai dari gelandang, winger hingga penyerang. Alasan lain bagi Nathanael layak masuk timnas Indonesia adalah Sintayong butuh banyak pemain muda jika ingin melakukan regenerasi untuk timnas Indonesia. Sejauh ini juru taktik asal Korea Selatan itu memotong 2 generasi sehingga punya stok pemain muda berbakat melimpah. Nathanael Sringoringo bisa menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan oleh Sintayong untuk regenerasi pemain muda timnas Indonesia. Erick Thohir ngamuk berat, Bima Sakti resmi mencoret 4 pemain diaspora di seleksi timnas Indonesia U17. Ya, pelatih Bima Sakti telah mencoret 7 pemain-pemain dalam seleksi timnas Indonesia U17. 4 diantaranya adalah pemain diaspora yang bermain di luar negeri. Para pemain itu dicoret setelah menjalani pemusatan latihan timnas U17 di Jakarta yang digelar sejak 9 Juli kemarin. Pemusatan latihan itu sendiri akan digelar hingga 28 Agustus mendatang. Ya, ada 7 nama yang dipulangkan oleh Coach Bima Sakti kemarin setelah internal game. Ada 4 diaspora yang dipulangkan, kata pelatih Indra Sapri. Dari 7 nama yang tersingkir ada 3 nama pemain lokal, diantaranya Muhammad Afarzil dari PSS Sleman, Dimas Arya dari Persipasi Kota Bekasi, dan Muhammad Gaosirowi dari Persib Bandung. Sementara itu 4 diaspora yang gugur adalah Madrid Augusta dari AFC Alkmaar, Mahesa Ekayanto dari FC Dordrecht, Aaron Nathan dari Youth FC Nottingham, dan juga Stefan Gabriel dari Akademi San Cugat. Nama Aaron Liam Suitela dari Bulen Lions FC menjadi 1 nama dari total 6 diaspora yang tidak dipulangkan. 1 nama lainnya yaitu Welber Liskot de Halim Jardim atau Welber Jardim belum ada kepastian karena sang pemain belum hadir seleksi dan masih bermain bersama timnya di Sao Paulo U17. Sebagai gantinya, kata Indra Sapri, pihaknya telah memanggil 7 pemain baru untuk menggantikan 7 pemain yang dipulangkan yang ambil dari 17 nama pemain yang terpilih seleksi dari 12 kota.
Ya, dalam kesempatan yang sama, pelatih berusia 60 tahun itu juga menyampaikan bahwa nantinya pemain-pemain yang lolos seleksi dari 12 kota tapi gagal menembus skuad final untuk Piala Dunia U17 akan direkomendasikan ke klub-klub tanah air yang mempunyai tim kelompok umur di Elite Pro Academy. Ya, lebih baik kita salurkan ke klub-klub Liga 1 yang di sana akademinya wajib membina para pemain U14, U16, U18, U20, jelas Indra Sapri. Indra menilai opsi ini merupakan sesuatu yang positif agar bakat para bibit-bibit muda tidak hilang dan terus berkembang di tempat yang tepat. Resmi meninggalkan sepak bola, Muhammad Ferrari bikin Sintayong harus putar otak sampai botak. Ya, pemain timnas Indonesia Muhammad Ferrari membuat Sintayong harus memutar otak sampai botak. Pasalnya kapten timnas Indonesia U20 itu harus menepi sementara di dunia persepak bolaan. Ferrari memilih untuk mengikuti pendidikan kepolisian selama 5 bulan lamanya. Hal ini diungkapkan oleh pelatih Persija Jakarta Thomas Doll jelang melawan Persita Tangerang di akhir pekan lalu. Ya, Ferrari sedang mengikuti pelatihan akademi kepolisian dan dia tidak ada di sini. Saya sudah bicara dengan dia beberapa waktu lalu, kata Thomas Doll. Ferrari pun akan menepi dari lapangan selama 5 bulan. Itu artinya bek tengah berusia 20 tahun itu akan melewatkan 4 ajang penting timnas Indonesia. Turnamen yang akan dilewatkan Muhammad Ferrari diantaranya FIFA Matchday September 2023, Piala AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23 dan Asian Games 2023. Absennya Muhammad Ferrari ini tentunya membuat Sintayong harus memutar otak sampai botak. Ia harus mencari pengganti Ferrari untuk 4 ajang bergengsi tersebut. Apalagi Sintayong juga berpotensi akan kesulitan memanggil kapten timnas Indonesia U22 Rizky Ridho yang saat ini menjadi andalan Persija Jakarta. Klub Macan Kemayoran boleh menolak untuk tidak melepas Rizky Ridho ke timnas Indonesia karena Piala AFF U23 2023 bukan merupakan agenda FIFA. Garuda Muda akan menghadapi Cina Taipei U23 di laga pertama dan Turkmenistan U23 di laga kedua. Ferrari juga dipastikan tidak akan bisa turun di ajang ini. Sementara di level senior, timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan pada 8 September 2023 mendatang. Lagi-lagi Ferrari akan absen pada laga tersebut. Dan turnamen terakhir di ajang Asian Games 2023 akan digelar pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 mendatang. Ex-kapten timnas Indonesia U20 tersebut juga akan melewatkannya. Lionel Messi-nya Asia Tenggara layak kembali dipanggil timnas Indonesia. Ya, berikut deretan alasan mengapa penyerang Dewa United Egy Maulana Fikri layak untuk dipanggil ke timnas Indonesia oleh Sintayong. Sebagaimana diketahui, Egy Maulana Fikri menjadi salah satu nama langganan yang kini justru dikesampingkan oleh Sintayong dari timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu dikesampingkan karena sempat mundur dari pemanggilan akibat mengalami cedera kala membela Dewa United. Tapi ex-penggawa Lecia Gdansk itu justru tampil bagi Dewa United di kompetisi Liga 1 Indonesia dan membuat Sintayong serta pencinta sepak bola Indonesia kebingungan. Sejak kejadian itu, Egy pun tak lagi mendapat pemanggilan ke timnas Indonesia termasuk saat melakoni FIFA Matchday Juni 2023 kontra Palestina dan Argentina. Usai kejadian tersebut, Egy pun kini berhasrat bisa kembali membela timnas Indonesia. Apalagi setelah Sintayong kedapatan menonton laga Dewa United baru-baru ini. Melihat hasratnya ini, ada beberapa alasan mengapa Egy Maulana Fikri memang layak untuk kembali dipanggil ke timnas Indonesia oleh Sintayong. Ya, Egy Maulana Fikri layak untuk kembali dipanggil ke timnas Indonesia karena dirinya dianggap sudah kembali ke performa terbaiknya. Sejak bergabung dengan Dewa United pada Januari 2023 lalu, Egy gagal nyetel karena kesulitan beradaptasi dan dihinggapi cedera yang membuat performanya menurun.